Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo pakalabi pembimbing makasediku Dr. Syamsuduha M. Hum. Yo pakalabi pembimbing makaduaku Andi Fatima Yunus SAG MPD. Yo pakalabi penguji makasediku Profesor Dr. Muhammad Rafi Tang MS. Yo pakalabi penguji makaduaku Faisal SS M. Hum. Ya, Nur Fadila, oleh Prodi Pendidikan Bahasa Sebuah Sastra Daerah, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Relalena ia watue, belokari tu pala tukangi, waselekna penelitiaku ia naritu, gaya bahasa relalena teks barasan Jiogi oleh Haji Abdul Karim Ali. Gaya bahasa dalam teks barasan Bugis oleh Haji Abdul Karim Ali. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, gaya bahasa apa sajakah yang terdapat dalam teks barasan Bugis oleh Haji Abdul Karim Ali? Yang kedua, apakah makna dari gaya bahasa yang terdapat dalam teks barasan Bugis oleh Haji Abdul Karim Ali dengan menggunakan pendekatan stilistika? Berdasarkan analisis data penelitian yang difokuskan pada jenis gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat dan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna, ditemukan 23 jenis gaya bahasa dengan klasifikasi gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat, 1 gaya bahasa anti klimaks, dan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna ditemukan 2 gaya bahasa asindeton, 1 gaya bahasa pleonasme, 10 gaya bahasa simile, 3 gaya bahasa metafora, dan 6 gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat, yaitu aga nari belo-belo ini tanae nasaba rau kajuna rimunri purana nalam peritika maserro gengkanna tajanna sen rupa-rupai sakbe makudarae riasenge sudusia. Maka dihiasilah bumi dengan tumbuh-tumbuhan sesudahnya dilanda musim kemarau yang menghangus, kembali menjadi subur sehingga nampaknya seperti sutra yang menghijau atau sudusia. Data tersebut menjelaskan bahwa tanaman kembali tumbuh dengan subur setelah dilanda musim kemarau, termasuk ke dalam gaya bahasa anti klimaks karena urutan gagasan-gagasannya diurutkan dari yang terpenting ke gagasan yang kurang penting. Pada kalimat aga nari belo-belo ini tanae nasaba rau kajuna rimunri purana nalam peritika maserro, pengarang mengajak pembaca untuk membayangkan bagaimana kehidupan atau keindahan bumi yang kembali subur setelah dilanda musim kemarau yang berkepanjangan. Maknanya, tanaman akan kembali subur setelah musim kemarau berakhir. Gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna yang terdiri dari gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan. Gaya bahasa retoris ditemukan gaya bahasa asindeton dan gaya bahasa pleonasme, sedangkan gaya bahasa kiasan ditemukan gaya bahasa simile, metafora, dan gaya bahasa personifikasi. Hasil analisis dalam teks barasan Bugis oleh Haji Abdul Karim Ali ditemukan gaya bahasa asindeton, yaitu pura ribawangi, pura minyaki, pura cilaki dua matanna nasabak cila petuluk kuang. Telah diusap dengan wewangian, dielus dengan minyak, kedua matanya telah diberi bercelak dengan kodrat inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Data tersebut dikategorikan sebagai gaya bahasa asindeton karena menggunakan pengulangan punktuasi atau tanda baca koma, atau dalam bahasa lontara, tulisan lontara Bugis, titik 3. Pengarang mengajak pembaca untuk membayangkan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pura ribawangi, pura minyaki, pura cilaki dua matanna, nasabak cila patuluk puang. Makna dari gaya bahasa tersebut menjabarkan kodrat inayah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, aga napuran nomanan niritu amurena nabita sallallahu alaihi wasallama karena alak birena en renge pagamana dan nia akasinganna dan nia kawaramparanna dan nia akepangkakna dan nia akebatirenna
ia manenna wawange napurenno manatoi iaro pawe. Dengan secara aklamasi, mereka pun telah menyetujuinya, justru karena keluhurannya, kepatuhannya dalam beragama, serta kecantikan, kehartaannya, kecerdasannya, dan keturunannya yang murni. Semua kaum kerabatnya bergirang karenanya. Dikategorikan sebagai gaya bahasa asindeton karena menggunakan pengulangan punktuasi atau tanda koma atau dalam tulisan lontara titik 3. Pengarang menjelaskan kepada pembaca bagaimana kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui dan menerima lamaran Khadijah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena budi pekerti dan keunggulan yang dimilikinya. Pada kalimat karena alak birenna enrenge pagamana nenia akasingenna nenia kawaramparanna nenia akepangkakna nenia akebatirenna. Maknanya menjabarkan secara rinci keunggulan yang dimiliki Khadijah sehingga kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima lamarannya. Hasil analisis dalam teks Barasanji Bugis oleh Haji Abdul Karim Ali ditemukan juga gaya bahasa pleonasme, yaitu aga narijajiana nabita sallallahu alaihi wasallam rigau engkana matulat kengwi duae limanna ritapere napacongai ulunna menre rilangie. Maka lahirlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menumpukan kedua belah tangannya di atas tikar sambil bertengadah ke langit Lazwardi. Pada kalimat napacongai ulunna menre rilangie menjelaskan bahwa dia menengadahkan kepalanya ke langit. Kata menengadah atau conga sebenarnya sudah jelas bahwa menengadah berarti menghadapkan wajah ke atas. Pada kalimat tersebut, pengarang bermaksud menjelaskan kepada pembaca bagaimana kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu dirindukan, yang begitu dinantikan, hingga tidak henti-hentinya mengucap syukur atas kelahiran dan kehadiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasil analisis dalam teks Barasanji Bugis oleh Haji Abdul Karim Ali ditemukan 10 jenis gaya bahasa simile atau perumpamaan. Yang pertama, upalekbangi poleri kisah ajajingen naritu nabita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada toha upalekbanna pakaba makasinge tenun tawab karyae. Aku menyebarkan kisah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam laksana membentangkan selimut yang indah bikinan dari penduduk kampung Abkarya. Data tersebut dikategorikan sebagai gaya bahasa perumpamaan atau simile karena menggunakan kata pada toha atau laksana. Pengarang mengatakan upalekbangi poleri kisah jajingan naritu nabita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada toha upalekbanna pakaba makasinge tenung tau akkaryae. Makna dari bait tersebut menjelaskan bahwa pengarang dengan penuh kehangatan menyampaikan cerita tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu tanda yang baik dari sifat, tingkah laku, dan perbuatannya. Yang kedua, rigau engkaku matiwi poler ya batira malabina nabita pada toha atau rokna genok-genok mutiarae ripakasingenge riparengkalingae. Dengan menjalin nisbah yang mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laksana untaian kalung mutiara yang indah, rapi dan tersusun, serta sangat menarik bagi pendengaran. Data tersebut termasuk ke dalam gaya bahasa simile atau perumpamaan karena menggunakan kata pada toha atau laksana. Makna dari gaya bahasa tersebut, pengarang menjelaskan bahwa silsilah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan kembali dengan rangkaian yang lebih baik sehingga lebih menarik untuk didengar ataupun dibaca. Yang ketiga, abatira mukira-kirae atan rengenna na karena ala biranna riabarae ulat tepu na palewonge wetoim perowero si decek-decenna paha iae abatirang ripasin rupa-rupae geno-geno mutiara ria pangulungenna nania ria tegemurungenge na karena
engkana iritu biu pupu nariali tutui ripuang Allah Ta'ala. Keturunan yang engkau telah perkirakan karena keagungan atau kemegahannya, laksana bulan purnama yang dilingkari oleh bintang cemerlang. Sebaiknya lah silsilah kepemimpinan yang memiliki sifat-sifat kemegahan, laksana untaian mutiara, terjamin karena beliau seorang anak yatim piatu. Data tersebut termasuk dalam gaya bahasa simile atau perumpamaan karena menggunakan kata riebarae dan kata ripasin rupa-rupae yang artinya sama dengan laksana, seperti atau bagaikan. Pada kalimat abatiram mukira-kirae atan rengenna nakarena alat birenna ribarae ulet tepu nakalewonge wetoi emperoero. Maknanya keturunan yang terpilih yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kebesarannya yang mengajarkan makna hidup semampunya namun penuh makna. Sedangkan pada bait atau data yang sama dalam kalimat si decen napaha iae awatirang ripasin rupa-rupae genok-genok mutiara ria pangulungenge nenia ria tagemurungenge. Nah karena engkana iritu biu pupu nariyalitutui ripuang Allah Ta'ala. Maknanya asal usul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai yatim piatu sudah sewajarnya terjamin karena kebesaran yang dimiliki dari silsilah keturunannya. Juga menjelaskan jaminan dan perlindungan untuk hambanya yang memiliki latar belakang keluarga yaitu yatim piatu. Hasil analisis gaya bahasa dalam teks Barasanji Bugis oleh Haji Abdul Karim Ali ditemukan 3 jenis gaya bahasa metafora. Yang pertama, Naiya Ilyasa anakna Mudara, Naiya Mudara anakna Nisara bin Makade bin Adenane. Ianae silsila abanireng malabina nabita. Ripasin rupa-rupae genok-genok mutiara, madupan rupangeng natoloe jaringna pahadase malabie. Adapun Ilyas ialah anaknya Mudar bin Nizar bin Ma'adi bin Adnan. Dari susur galur atau silsilah ini merupakan jalinan atau untaian kalung mutiara yang bermutu tinggi, disusun oleh para ahli sejarah dan muhaddis yang ulung. Termasuk ke dalam gaya bahasa metafora karena pengarang tidak menggunakan kata penghubung pada toha atau laksana atau bagaikan. Pada kalimat ianae silsila abanira malabina nabita ripasin rupai genok-genok mutiara madupan rupange. Pengarang menjelaskan kepada pembaca perbandingan silsilah kenabian merupakan untaian kalung mutiara yang bermutu tinggi dengan menghilangkan kata layaknya atau seperti dan menggantinya dengan menggunakan kata merupakan. Analisis gaya bahasa dalam teks Barasanji Bugis oleh Haji Abdul Karim Ali ditemukan 6 gaya bahasa personifikasi. Yang pertama, Nariang kalingana nabita sallallahu alaihi wasallam rilana potona Ilyasa madam perampe nania mapakaraja lau ripuang Allah Ta'ala. Dalam tulang sulbiah Ilyas, dengaranlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Data tersebut dikategorikan ke dalam gaya bahasa personifikasi karena tulang sulbiah atau sulbi Ilyas seolah-olah terdengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, ketika diartikan secara logika, tulang sulbi adalah tulang pinggang, tidak mungkin memiliki fungsi untuk mendengarkan atau mengeluarkan suara seperti telinga ataupun mulut. Dalam kalimat
Maryang kalingana Nabi tak sallallahu alaihi wasallama rilalena potona Ilyasa makdam perampe dan niat mapakaraja lauri puang Allah Ta'ala. Tulang sulbiyah atau sulbi Ilyas seolah-olah terdengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika diartikan secara logika, tulang sulbi ini adalah tulang pinggang. Pengarang menjelaskan kepada pembaca bagaimana seluruh tubuh Nabi ikut memuja keagungan Sang Pencipta. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, gaya bahasa yang terdapat dalam teks Barasanji Bugis oleh Haji Abdul Karim Ali yang difokuskan pada jenis-jenis gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat dan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna dengan klasifikasi jenis gaya bahasa yang ditemukan, yaitu gaya bahasa anti klimaks, gaya bahasa asindeton, gaya bahasa pleonasme, gaya bahasa simile atau perumpamaan, gaya bahasa metafora, dan gaya bahasa personifikasi. Yang kedua, makna dari gaya bahasa yang terdapat dalam teks Barasanji Bugis oleh Haji Abdul Karim Ali dengan menggunakan pendekatan stilistika menceritakan tentang keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, serta keagungan dan kebesaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Adapun saran-saran dalam penelitian ini, yang pertama, bagi siswa disarankan dapat memanfaatkan teks Barasanji Bugis oleh Haji Abdul Karim Ali untuk dianalisis dan dijadikan referensi analisis gaya bahasanya. Yang kedua, bagi guru dapat menggunakan teks Barasanji Bugis oleh Haji Abdul Karim Ali sebagai alternatif bahan atau materi pembelajaran sastra, yaitu gaya bahasa. Yang ketiga, bagi pembaca dapat mengambil nilai-nilai positif dalam karya sastra yang dibacanya dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya diharapkan skripsi ini dapat dijadikan inspirasi maupun referensi penelitian berikutnya agar dapat dimanfaatkan bagi dunia pendidikan, khususnya bahasa dan sastra daerah itu sendiri. Cukup sekian persentase hasil penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.